wabarakatuh. Nah, saya atas nama Ahmad Nugraha dengan NIM 2002 5050 1003, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus Sistem Informasi Manajemen tentang Puskesmas. Nah, latar belakang dari Puskesmas yaitu pemberian informasi sejak awal kepada pasien adalah hal yang sangat penting. Karena informasi itu sangat bermanfaat bagi pasien. Salah satu contoh informasi tentang keberadaan dokter puskesmas. Jika sebelumnya seorang pasien sudah mengetahui ada atau tidaknya dokter yang bertugas, sehingga pasien bisa memutuskan apakah jadi mengantri atau tidak. Karena sistem yang berjalan saat ini yaitu seorang pasien begitu datang ke puskesmas langsung menuju ke tempat antrian untuk mendaftar tanpa mencari informasi ada atau tidaknya dokter puskesmas. Kurangnya informasi yang terjadi saat ini sangat merugikan pasien, karena pasien bisa saja tidak mendapat penanganan perawatan karena dokter sedang tidak bertugas. Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dalam berbagai bidang, salah satunya perkembangan teknologi informasi sampai tingkat atas dalam hal ini yaitu rumah sakit. Perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bisa maksimal. Pengembangan sistem informasi manajemen puskesmas ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan diharapkan bisa digunakan oleh bagian kepala puskesmas untuk melihat hasil pelaporan bulanan. Bagian tata usaha yaitu kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan perlengkapan. Untuk melakukan pendataan data pegawai, data keuangan, data ketatausahaan, dan data perlengkapan barang yang ada di puskesmas, serta bisa untuk mencetak hasil pelaporan. Bagian usaha masyarakat yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, pencegahan, dan pemberantasan penyakit lansia, usaha kesehatan sekolah. Untuk melakukan pencatatan hasil kegiatan survei lapangan yang dilakukan, untuk melakukan pencatatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, dan bisa untuk mencetak hasil pelaporan yang diinginkan. Bagian usaha kesehatan yaitu laboratorium, kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan gigi, balai pengobatan umum, dan pengelola obat. Untuk melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, pencatatan obat, dan juga bisa digunakan pencatatan hasil pemeriksaan, pencatatan obat, dan juga bisa digunakan dalam pembuatan pelaporan. Nah, adapun perumusan masalah yaitu apa itu puskesmas? Apa saja kekurangan sistem informasi manajemen yang ada di puskesmas? Nah, tujuan dari studi kasus ini yaitu mengetahui apa itu puskesmas dan mengetahui apa saja kekurangan sistem informasi manajemen yang ada di puskesmas. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini kita tarik satu persatu kesimpulan. Yang pertama, sistem. Nah, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Nah, definisi umum ini mencakup banyak jenis sistem. Sebagai contoh, suatu sistem yang sangat sederhana seperti pena mungkin hanya memiliki 3 atau 4 komponen perangkat keras. Sebaliknya, sistem kontrol lalu lintas udara terdiri dari ribuan perangkat keras dan lunak, ditambah manusia pemakainya yang membuat keputusan berdasarkan informasi sistem. Nah, kemudian informasi. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat, karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal, data atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi yang diterima oleh pengguna harus mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam informasi tersebut benar-benar bermanfaat.
kualitas dan suatu informasi tergantung dari beberapa hal, yaitu antara lain informasi harus akurat, tepat pada waktunya, lengkap dan relevan. Informasi tidak hanya dipakai untuk kepentingan internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal. Pemakai internal meliput staf operasi, manajemen tingkat bawah sehingga manajemen tingkat atas, sedangkan pemakai eksternal dapat berupa pelanggan, pemegang saham, pemasok, atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lain. Nah, kemudian manajemen. Manajemen adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kegiatan manajemen terdapat tiga jenis kegiatan, yaitu kegiatan perancangan, kegiatan pengorganisasian, dan kegiatan pengendalian. Di dalam kegiatan perencanaan, para manajer mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan arah tindakan organisasi, serta menetapkan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan yang disepakati oleh anggota-anggota organisasi. Di dalam pengorganisasian, manajer mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur, kewenangan, dan rantai komando. Di dalam pengendalian, manajer mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai oleh organisasi telah sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan, dan apabila ada ketidaksesuaian dan penyimpangan, ditetapkan pula cara-cara untuk mengatasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian sistem informasi sistem komputer yang dapat menunjang pekerjaan sehingga dapat dikerjakan lebih maksimal dan efisien. Organisasi sehingga dapat memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen, baik yang menyangkut dalam pembuatan keputusan rutin maupun keputusan strategis. Dengan demikian, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan rancangan penyusunan studi kasus. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam analisis sistem. Masalah dapat diidentifikasi sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan untuk menentukan titik keputusan di mana letak penyebab masalahnya, sehingga proses pemecahan masalah dapat lebih terarah. Yang kedua itu memahami kerja dari sistem yang ada dengan cara mempelajari secara terperinci bagaimana sistem yang sedang berjalan tersebut beroperasi. Data yang diperlukan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian. Analisis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi sistem yang ada sebelum mencoba menganalisis permasalahan, kelemahan, dan kelebihan suatu dari sistem tersebut. Yang ketiga, membuat suatu urutan kejadian dalam analisis dan memberikan keterangan serta gambaran yang jelas dengan alat bantu analisis sistem sehingga memudahkan pengguna dalam memahaminya dan juga sebagai dokumentasi bagi pengembangan sistem selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan puskesmas. Nah, apa itu puskesmas? Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Selama ini, pencatatan data-data puskesmas masih dilakukan secara manual dan ada sebagian yang dicatat di komputer, sehingga data-data masih tersimpan secara terpisah.
dan menyulitkan petugas puskesmas dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan puskesmas. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam menyimpan data-data puskesmas dan dalam pembuatan pelaporan puskesmas. Program pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun dalam beberapa hal masih dijumpai hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Di Indonesia, indikator derajat dapat dilihat dari umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, dan angka kesakitan atau kematian karena penyakit tertentu, serta status gizi masyarakat. Dalam pembangunan bidang kesehatan, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga program peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa tercapai. Menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas puskesmas dan sebagian pasien puskesmas, mereka berpendapat bahwa sistem pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas saat ini masih terdapat banyak kekurangan berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pemberian informasi kepada pasien yang masih terbatas. Masa tunggu pendaftaran pasien sampai pemeriksaan pasien terjadi beberapa kali. Pendataan data pasien yang masih menggunakan secara konvensional, yaitu dengan pencatatan di buku. Pemberian informasi sejak awal kepada pasien adalah hal yang sangat penting, karena informasi itu sangat bermanfaat bagi pasien. Salah satu contohnya, informasi tentang keberadaan dokter puskesmas. Jika sebelumnya seseorang pasien sudah mengetahuinya, ada atau tidaknya dokter yang bertugas, sehingga pasien bisa memutuskan apakah jadi mengantri atau tidak. Karena sistem yang berjalan saat ini, yaitu seorang pasien begitu datang ke puskesmas langsung menuju ke tempat antri untuk mendaftar tanpa mencari informasi ada atau tidaknya dokter di puskesmas. Kurangnya informasi yang terjadi seperti ini sangat merugikan pasien, karena bisa saja tidak mendapatkan penanganan perawatan karena dokter sedang tidak bertugas. Teknologi informasi saat ini yang berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang. Salah satunya perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, mulai dari tingkat bawah, dalam hal ini puskesmas, sampai tingkat atas, yaitu rumah sakit. Perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bisa maksimal. Sistem di puskesmas yang berjalan sekarang sebagian besar masih dilakukan secara manual. Data pasien ini dan pemeriksaan masih disimpan di dalam sebuah map dan masih disimpan dalam lemari. Ada beberapa data sudah disimpan pada sebuah komputer puskesmas yang menggunakan Microsoft Excel, antara lain data obat puskesmas, sedangkan untuk pengubahan data pasien masih dilakukan dengan membuat kembali data tersebut dengan menggunakan tabel, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian apa sih fungsi puskesmas? Nah, puskesmas adalah unit pelaksana teknis atau UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dari satu sebagian wilayah kecamatan. Fungsi puskesmas diantaranya yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk pembiayaannya.
serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Yang ketiga, Pusat Pelayanan Kesehatan Sastra Pertama. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi: yang pertama itu usaha kesehatan perorangan. Usaha kesehatan perorangan adalah pelayanan bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, dan sebagian besar kegiatannya dilakukan di dalam puskesmas tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Petugas usaha kesehatan perorangan ini meliputi dokter, perawat, dan apoteker. Yang kedua, usaha kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan pertama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dan sebagian besar kegiatannya dilakukan di luar puskesmas, yaitu dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Petugas usaha kesehatan masyarakat tersebut antara lain dokter dan penyuluh kesehatan. Nah, apa sih tujuan puskesmas? Nah, kemudian adapun tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih tujuan puskesmas? Kemudian adapun tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Pasal 2 yang mana tujuan tersebut yaitu: yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup yang sehat. Kedua, untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang ketiga, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat. Yang keempat, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, adapun subsistem informasi puskesmas. Yang pertama, subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Yang kedua, subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah dalam data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknis atau fungsional, data riwayat penghargaan, serta data penugasan pegawai. Yang ketiga, subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Yang keempat, subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Yang kelima, subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar BP, gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi, Kesling, dan TTU. Pemberantasan penyakit menular, PKM, TSM, dan Perkesmas. Yang keenam, subsistem pelaporan yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP, yaitu
LB1, LB2, LB3, dan LB4, dan laporan program. Yang ketujuh, subsistem penunjangan, yaitu menyediakan layanan penunjangan sistem seperti membuat backup data, backup dan restore data, data recovery, user list dan file assignment, user shortcut, short message over network. Nah, materi selanjutnya yaitu hasil pemecahan masalah. Nah, dari masalah tersebut kita dapat mengemukakan satu pemecahan, yakni pengembangan sistem informasi manajemen di puskesmas, yakni di bidang pengelolaan informasi. Perlu ditingkatkan dalam membuat beberapa sistem dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang ada lebih maksimal dan juga lebih efisien tentunya, dan juga keluhan dari pasien dapat diminimalisir. Sistem yang diusulkan adalah berupa sistem informasi puskesmas yang berbasis komputer yang berguna untuk petugas tata usaha, yakni di bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian ketatausahaan, bagian perlengkapan. Petugas usaha kesehatan masyarakat yakni bagian promosi kesehatan, bagian kesehatan lingkungan, bagian gizi, bagian pencegahan dan pemberantasan penyakit, bagian lansia, dan bagian usaha kesehatan sekolah. Petugas usaha kesehatan perorangan yakni bagian laboratorium, bagian kesehatan ibu dan anak, bagian balai pengobatan gigi, bagian balai pengobatan umum, dan bagian pengelola obat. Contoh aplikasi sistem yang dapat menunjang pekerjaan di puskesmas yakni aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lain. Beberapa hal yang mengenai Simpus antara lain menggunakan sistem operasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis dan mudah digunakan untuk proses keluaran data, bahkan hampir sampai semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan mouse. Yang kedua, menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Yang ketiga, input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Desain dimasukkan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di puskesmas menjadi pertimbangan utama untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal, hanya butuh waktu dalam 1 menit untuk memasukkan satu data pasien. Yang keempat, dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat, serta membuat laporan LB1 dan LPLPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kelima, dapat menampilkan data 10 besar sampai 20 besar penyakit dengan cepat. Yang keenam, menampilkan data-data keluaran secara tabel maupun secara grafik dengan cepat. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk melakukan filter data kunjungan dengan cepat dan mudah, sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus sistem informasi manajemen di puskesmas yaitu puskesmas merupakan suatu komponen daerah yang dapat menjadi penunjang kesehatan pertama bagi masyarakat. Jadi peningkatan kinerja serta teknologi yang diperlukan sehingga proses pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan juga pengelolaan informasi yang baik dari pihak puskesmas diharapkan dapat membuat masyarakat mendapat pelayanan yang baik, cepat, serta tepat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.